Sebelum menonton, tekan tombol like, comment, and subscribe, dan juga pencet tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam olahraga. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara bermain catur. Sebelum itu, saya akan membahas asal mula sejarah permainan catur. Catur sudah ada pada abad ke-6 Masehi. Catur pertama kali muncul di India pada masa pemerintahan Raja-Raja Gupta. Catur merupakan permainan tertua yang ada di Indonesia dan di dunia. Catur merupakan cabang olahraga yang ada di Indonesia. Jadi, karena catur merupakan cabang olahraga di Indonesia, sertifikat serta piagam sangat berguna untuk menunjang pendidikan dan pekerjaan. Karena sertifikat serta piagam merupakan prestasi-prestasi yang diraih di cabang olahraga. Jadi, berbanggalah para pemain catur karena catur merupakan olahraga yang resikonya paling minim, bahkan tidak ada resiko untuk cedera. Hanya mengandalkan pemikiran, dan catur bisa dimainkan, bisa dilatih dimanapun, kapanpun. Sekarang kita akan lanjut ke perkenalan permainan catur. Pertama-tama kita akan mulai dari papan catur. Papan catur terdiri dari 64 petak, di mana 32 petak hitam dan 32 petak putih. Setiap petak mempunyai nama masing-masing yang disebut dengan notasi, di mana kita bisa lihat pada kotak paling bawah garis horizontal terdapat huruf A sampai H. Itu mewakili garis kotak vertikal ke atas, di mana yang ada A paling bawah ke atas berarti A semua, B ke atas B semua, C ke atas C semua, D ke atas D semua, E ke atas E semua, F ke atas F semua, G ke atas G semua, H ke atas H semua. Dan paling pinggir, pada garis vertikal paling pinggir terdapat angka 1 sampai 8, mewakili garis kotak horizontal ke samping. Yang paling pinggir angka 1 berarti ke samping 1 semua, 2 ke samping 2 semua, sampai 8 ke samping 8 semua. Berarti bisa disimpulkan A paling bawah, karena paling pinggir terdapat angka 1 berarti A1, sampingnya B1, C1, sampingnya D1, sampingnya S1, sampingnya F1, sampingnya G1, sampingnya H1. Dan H ke atas bisa dilihat ada angkanya, H ke atas paling bawah berarti H1, atasnya AH2, atasnya H3, atasnya H4, atasnya H5, atasnya H6, atasnya H7, dan paling atas H8. Di dalam permainan catur memiliki kotak istimewa yang disebut kotak sentrum. Petak sentrum merupakan titik pusat permainan yang letaknya berada di E4, E5, D4, dan D5. Petak sentrum merupakan titik pusat atau titik tengah pada permainan yang sangat berperan jika titik tengah tersebut kita kuasai atau kita duduki di dalam permainan catur. Kita akan lanjut ke nilai-nilai buah catur. Kita mulai dari yang bernama bidak. Bidak memiliki nilai 1.
Pada permainan catur, masing-masing pemain diberi 8 jumlah bidak. Putih 8 bidak dan hitam 8 bidak. Berikut adalah letak kedudukan bidak di dalam permainan catur, di mana bidak putih berada di baris kedua dan bidak hitam berada di baris ketujuh. Cara menjalankan bidak adalah maju dari awal bisa 2 langkah dan 1 langkah. Dari awal putih bisa melangkahkan 2 langkah ke garis keempat dan garis ketiga 1 langkah, dan hitam 2 langkah ke garis kelima dan garis keenam 1 langkah. Dan cara memukul bidak lawannya, memakan atau menyederhanakan bidak lawannya dengan cara diagonal. Contoh, dari E4 bisa memukul bidak di D5. Dan selain itu ada langkah istimewa yang dimiliki bidak, yaitu bisa memukul empasan dengan cara jika bidak putih contohnya sudah ada di garis atau lajur kelima, lajur lawan, dan hitam maju di sampingnya yaitu C5, C7 ke C5, bidak kita sudah ada di D5, bisa memakan silang atau empasan ke C6. Bidak hitam hilang, sudah dimakan. Selain itu, langkah istimewa daripada bidak adalah promosi, di mana jika bidak sudah ada di ujung petak dari lawan, contohnya bidak putih sudah ada mencapai ujung petak lawan di garis ke-8, itu bisa berubah menjadi perwira apa saja yang dimau kecuali bidak itu sendiri dan raja. Bisa menjadi menteri, bisa menjadi benteng, bisa menjadi gajah, dan bisa menjadi kuda. Yang tidak bisa menjadi raja atau bidak itu sendiri. Sekian tentang bidak. Kita lanjut ke perwira besar, yaitu benteng. Benteng merupakan perwira besar, mempunyai poin 5. Benteng di dalam notasi penyebutannya adalah benteng, yaitu singkatannya B, dan di dalam notasi internasional sebutannya adalah ROK, ROOK, dengan singkatan R, benteng atau ROK. Benteng merupakan notasi nasional dan notasi internasionalnya adalah ROK. Benteng bisa melakukan jalan vertikal dan horizontal, ke samping dan ke atas, ke samping kanan kiri, dan ke atas bawah. Benteng ada 2 benteng putih dan 2 benteng hitam. Letakannya ada di ujung permainan, di H dan di A untuk
putih di H1, A1, dan untuk hitam di A8 dan H8. Peletakan awal benteng. Benteng bisa berjalan atau memukul buah lawan dengan vertikal dan horizontal. Contohnya seperti ini. Bisa vertikal ke atas, bisa horizontal ke samping, bisa vertikal ke atas dan ke bawah, horizontal, samping, dan vertikal ke atas, vertikal ke samping, horizontal ke samping, horizontal, dan vertikal adalah jalan benteng dan cara memukul dan memakan buah lawan. Selanjutnya adalah kuda. Kuda terbagi dua kuda putih dan dua kuda hitam. Kuda mempunyai nilai atau poin 5. Kuda merupakan notasi nasional, sedangkan notasi internasionalnya adalah Nik. Jadi kuda dengan lambang K untuk notasinya, untuk notasi nasionalnya, dan Nik N untuk notasi internasional. Jadi bisa N dan bisa K, notasi penyebutan daripada kuda. Kuda memiliki cara jalan letter L. Contohnya seperti ini. Kuda memiliki cara jalan letter L dan dengan cara memukul buah lawan juga letter L. Mau letter L bagaimanapun, yang penting letter L. Seperti ini contohnya. Kita akan lanjut ke gajah. Gajah memiliki dua setiap pemain, yaitu gajah putih dan dua gajah hitam. Gajah merupakan berwira di tempat yang harus tepat, yaitu gajah putih hanya bisa jalan di lajur petak putih dan gajah hitam hanya bisa jalan di lajur petak hitam. Gajah dan kuda termasuk perwira ringan. Perwira kecil di mana poinnya adalah 3. Kuda dan gajah mempunyai poin yang sama, yaitu 3. Dia bisa jalan dan bisa memukul lawan, menyederhanakan lawan, memakan lawan dengan cara jalan diagonal. Di petaknya sendiri, di mana petak putih untuk gajah putih dan petak hitam untuk gajah yang berada di petak hitam. Baik, kita akan beri contoh. Gajah berada di tempat semula, yaitu F1 untuk gajah putih dan F8 untuk gajah hitam dan C1 untuk gajah putih dan C8 untuk gajah hitam. Itu adalah tempat semula, tempat awal permainan dari gajah. Ini kita bisa melihat cara gajah berjalan atau memukul buah lawan. Gajah yang di petak hitam awalnya hanya bisa berjalan
ke petak hitam, dan gajah yang ada di petak putih hanya bisa jalan di petak diagonal putih. Begitu cara jalan dari gajah. Nya adalah menteri. Menteri memiliki nilai atau poin 9. Menteri merupakan perwira besar dan menteri merupakan notasi nasional dengan singkatan M. Sedangkan notasi internasionalnya adalah Queen dengan singkatan Q. Pada awal permainan, masing-masing pemain diberi satu menteri, di mana menteri putih terletak di D1 dan menteri hitam terletak di D8. Menteri bisa melakukan jalan atau memukul lawan dengan cara vertikal ke atas dan ke bawah dan horizontal ke kanan dan ke kiri. Dan juga dia bisa melakukan jalan diagonal seperti gajah, tetapi menteri bisa di semua petak, diagonal putih maupun diagonal hitam, tergantung letak asalnya. Contohnya dia putih bisa melakukan diagonal putih. Dan kalau dia berada di petak hitam, dia bisa diagonal hitam. Diagonal di jalur petak hitam. Berbeda dengan gajah yang hanya masing-masing satu jalur. Gajah putih, gajah yang awalnya di petak putih hanya bisa berjalan di diagonal putih, sedangkan gajah yang awalnya di petak hitam hanya bisa berjalan di diagonal hitam. Oke. Kita akan lanjut ke contoh jalan menteri. Bisa kita lihat cara memukul buah perwira menteri. Bisa diagonal, bisa vertikal dan horizontal, dan peletakan menteri berada di jalur D untuk putih D1 dan hitam D8. Itu letak awal permainan dari menteri. Selanjutnya, buah yang terakhir adalah raja. Raja memiliki nilai atau poin yang tak terhingga, atau ada orang yang menyebut poinnya 200. Raja merupakan singkatan notasi nasional yaitu R, dan singkatan notasi internasionalnya adalah K yaitu King. Jadi notasi nasionalnya raja dengan singkatan R dan notasi internasionalnya King dengan singkatan K. Raja bisa melakukan jalan dan bisa memukul lawan, bisa diagonal dan vertikal horizontal, tetapi dia hanya bisa satu langkah saja. Satu langkah dari petak awalnya dia berada. Tidak bisa jauh-jauh, dia hanya bisa melangkah satu langkah saja. Setiap pemain memiliki raja satu dari awal dan akhir permainan. Beda dengan perwira lain, bisa lebih dari awal permainan sampai akhir permainan, bisa lebih karena bisa bidak promosi menjadi perwira-perwira lain, kecuali raja dan bidak itu sendiri. Jadi raja dan bidak itu dari awal tidak bisa bertambah ya. Raja dari awal hanya satu dan bidak
dari awal hanya 8 bisa berkurang karena adanya penyederhanaan, tapi tidak bisa bertambah menjadi 9 dan seterusnya. Baik, langsung saja contoh jalan raja. Raja hanya bisa jalan satu langkah, bebas, mau diagonal, mau vertikal, dan mau horizontal, bisa ke samping kanan, ke samping kiri, ke atas, ke bawah, dan diagonal. Raja penempatan awalnya berada di E, di mana putih E1 dan hitam E8. Langkah istimewa raja adalah rokade dengan notasi 0-0. Dengan contoh seperti ini, bertujuan untuk mengamankan raja, di mana raja pindah ke G8 dan benteng pindah ke F8. Bisa juga rokade memiliki arah 2, yaitu rokade pendek dengan ke sayap raja dan rokade menteri, rokade panjang ke sayap menteri. Contohnya seperti ini, kalau rokade ke sayap menteri itu rokade panjang dengan notasi 0-0-0. Kalau rokade pendek 0-0. Contoh rokade panjang, bidah yang awal raja yang awalnya di E pindah ke C, dan benteng yang awalnya di A pindah ke D. Seperti ini. Bertujuan untuk mengamankan raja dari peperangan. Karena peran raja paling penting, karena kalau misalnya raja kita mati, kita akan kalah, dan kita sebagai pemain masing-masing bertujuan untuk menangkap raja lawan. Jadi kita harus lindungi raja dan kita harus berusaha untuk menangkap raja lawan. Baik, seperti ini contoh penempatan awal dari setiap buah permainan catur. Bidak ada 8 masing-masing pemain, yaitu bidak putih berada di jalur petak 2 dan bidak hitam berada di jalur petak 7. Benteng setiap pemain ada 2, yaitu putih berada di A dan H1 dan hitam berada di A dan H8. Kuda setiap pemain mempunyai 2, berada di petak awal B dan G1 dan hitam B dan G8. Gajah setiap pemain memiliki 2 gajah, letak awalnya di C1 dan F1 untuk putih dan C8 dan F8 untuk hitam. Menteri memiliki 1 untuk putih berada di D1 dan hitam D8. Raja memiliki 1 yang hitam berada di E8 dan putih berada di E1. Baik, untuk penempatan raja dan menteri jangan sampai ketukar. Kita bisa tandain bahwa raja putih terletak di kotak hitam dan raja hitam terletak di kotak putih. Untuk notasi catur, penghitungan notasi catur itu pasti dihitung dari petak putih, petak letak buah putih, yaitu
1 dari putih dan hitungan 8 dari hitam. Di dalam permainan catur, kita bertujuan untuk menangkap raja lawan, dan juga kita harus mempertahankan raja kita agar tidak ditangkap oleh pemain lawan. Di dalam permainan catur, kita bisa melatih strategi kita dan melatih otak kanan dan otak kiri, dan melatih hitung-hitungan. Contohnya, kita bisa mengetahui nilai-nilai setiap buah yang ada di dalam permainan catur. Contohnya menteri 9, berarti jangan mau ditukar atau disederhanakan dengan benteng yang nilainya 5. Jelas itu merupakan sebuah kerugian. Jadi di dalam permainan catur banyak filosofi yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Salah satunya contohnya adalah pemain catur harus menggunakan waktu seefisien mungkin, karena di dalam permainan catur atau turnamen catur kita menggunakan waktu, di mana waktu sangat menentukan. Jika waktunya habis, akan kalah walaupun pertandingan papan catur belum selesai. Dan kedua, pemain catur harus mengetahui baik dan buruk, untung dan rugi, harus bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemain catur harus bisa berpikir beberapa langkah ke depan dan tahu dampak-dampak dari yang ia lakukan. Karena pemain catur dilatih untuk bisa berhitung ke depan, beberapa langkah ke depan, dan mengetahui untung ruginya. Itu adalah salah satu filosofi dari permainan catur. Pada pembahasan perkenalan permainan catur hari ini cukup sekian pada pengenalan permainan catur kali ini dengan materi perkenalan permainan catur dengan tujuan mengenalkan buah-buah dari catur dan mengenal tujuan dari permainan catur, mengenal filosofi permainan catur dan sejarah permainan catur. Sekian materi hari ini tentang pengenalan permainan catur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam olahraga.